Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampurasun. Amin. Yang pertama terima kasih Kang Uus ini yang sudah mempersilahkan saya untuk hadir di sini. Sami-sami, Pak. Adik-adik, Kang Uus ini tidak pernah menampakkan dirinya pada saat menampilkan. Yang tampak hanya Semar dan Cepot. Jadi dia merelakan dirinya tidak tampil. Yang dikenal adalah Semar dan Cepotnya. Padahal Semar dan Cepot hanya punya raga. Yang menggerakkannya sebetulnya adalah dalangnya. Yang menghidupkan sifatnya dan lain sebagainya adalah dalangnya. Jadi kita tidak harus selalu tampil untuk bisa menghidupkan di antara kita. Kita bisa menjadi orang di belakang layar, tetapi kita bisa hidup untuk setiap orang. Tepuk tangan untuk Kang Uus. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Pelestarian Nilai dan Budaya, Ibu Nur. Terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati juga Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya sudah hadir di sini ada Kang Ari. Kang Ari ini Kepala Balai Taman Budaya Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Kang Ari sudah hadir ya sama-sama di sini. Iya. Kemudian juga yang saya hormati di sini ada Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPTD Komdik, Kepala Cabang Dinas, dan seluruh yang hadir dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sama-sama sudah hadir. Kemudian juga saya hormati dari tim TAP, Pak Eli, kemudian Nin Evi. Terima kasih sudah berkenan hadir juga. Pembina Jabar Masagi, Teifa, yang selalu semangat terus untuk membangun karakter putra-putri kita. Terima kasih Teifa beserta tim Jabar Masagi, ada Teh Dini dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Kemudian ada dari mana tadi, Garuda Food ya Ibu, ya terima kasih, dan semua yang hadir terima kasih atas kehadirannya. Dan yang saya cintai, saya banggakan putra-putri kami seluruhnya yang hadir. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kita di sini. Pertama kali saya ingin menyampaikan, saya akan meneriakan Jabar dan tolong dijawab dengan juara oleh adik-adik ya. Jabar! Juara! Jabar! Juara! Jabar! Juara! Ya, terima kasih adik-adik atas semangatnya. Adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, hari ini kita hadir di sini di Gedung Merdeka. Gedung Merdeka ini dibangun tahun 1895. Artinya gedung ini sudah 100 tahun lebih berdiri di sini. Ya. Jika sebuah gedung saja bisa berdiri dengan kokoh lebih dari 100 tahun, artinya nilai-nilai budaya kita bisa lebih bertahan ratusan tahun, ribuan tahun ke depan. Karena dia ditopang oleh kita semua. Tidak hanya ditopang oleh sebuah struktur, tetapi oleh kita semua. Adik-adik, di sini pula di gedung ini, dulu tahun 1955 diadakan konferensi Asia Afrika. Di sini hadir Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Di sini hadir berbagai kepala negara dari negara-negara yang lain. Dan hari ini adik-adik yang hadir di sini, sebuah kebanggaan untuk kita, sebuah kebanggaan untuk adik-adik semua.
Tepuk tangan untuk adik-adik kita. Adik-adik, kita perlu belajar tentang sejarah. Sejarah yang tadi saya sampaikan, sedikit sejarah yang saya sampaikan, kita pelajari dan kita perlu memahami itu. Tetapi kita tidak hanya berhenti untuk belajar saja tentang sejarah. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita, diri adik-adik semua, menulis sejarah sendiri. Jadi, kalau hari ini kita belajar tentang sejarah masa lalu, kita belajar tentang semua pahlawan, kita belajar tentang pemimpin-pemimpin kita, apa yang dilakukan oleh mereka, mulai hari ini ke depan, kitalah yang akan menulis sejarah kita sendiri. Pak Soekarno bilang, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Kita yang akan menulisnya, dan ke depan, masa depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Masa depan kita sebuah misteri yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hari ini, besok, dan selanjutnya. Jika hari ini ada guru-guru kita, ada saudara kita yang tadi disampaikan mengalami kecelakaan, mudah-mudahan almarhum, almarhumah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita, adik-adik, jika guru-guru kita telah berkorban, jika saudara-saudara kita juga telah berkorban, maka kitalah bagian yang harus meneruskannya. Kita yang masih hidup di sini, yang harus melanjutkan semua rencana, semua keinginan, dan kita yang harus berjuang untuk mewujudkannya. Dan saya yakin adik-adiklah orang yang tepat untuk membangun Jawa Barat, untuk membangun Indonesia ini. Adik-adik yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan, mohon izin Bapak Ibu, saya lebih banyak berinteraksi dengan adik-adiknya, karena ke depan, dalam beberapa tahun ke depan, adik-adik inilah yang akan melanjutkan kita semua. Adik-adik yang akan menjadi kepala dinas pendidikan, adik-adik yang akan menjadi bupati wali kota, adik-adik yang akan menjadi gubernur, dan mungkin dan insya Allah suatu saat ada yang akan menjadi presiden di antara di sini yang hadir. Adik-adik, jika tadi saya menyampaikan masa depan adalah sebuah misteri, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mewujudkan suatu keinginan ke depan, bagaimana kita mempunyai target ke depan, bagaimana kita fokus untuk menjalani semua rencana-rencana, dan adik-adik terus bersemangat membangun diri adik masing-masing. Karena setidaknya kalau kita sudah mempunyai target masa depan adik-adik, setidaknya masa depan kita sudah kita mulai bangun dari sekarang. 50% rencana kita, keinginan kita bisa terwujud kalau kita sudah bisa membangun diri kita sendiri. Adik-adik, saya ingin menyampaikan sedikit di sini. Pak Soekarno bilang, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Artinya, kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Kita harus bangun kekuatan kita sendiri. Hari ini, budaya kita banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya orang lain. Budaya kita dipengaruhi oleh budaya-budaya Jepang, dipengaruhi oleh Korea. Jepang ada anime, Korea misalnya K-pop dan lain-lain. Kemudian dipengaruhi oleh unsur-unsur Arab, budaya Arab, dipengaruhi oleh budaya Amerika, dipengaruhi oleh berbagai budaya yang lainnya. Suatu saat, yakinlah adik-adik harus meyakinkan diri, suatu saat kita yang akan mempengaruhi budaya orang lain.
Hari ini pertumbuhan penduduk kita dihadapkan dengan bonus demografi. Kita coba lihat data-datanya. Bisa ditampilkan, dilanjutkan? Operator? Ya. Adik-adik lihat, proyeksi demografi Indonesia tahun 2045. Kondisinya seperti ini. Kita akan banyak usia-usia yang produktif di tahun 2045. Usia adik-adik, karena bisa jadi kami yang hadir di depan itu sudah masuk kepada usia-usia yang tidak produktif. Adik-adiklah usia-usia yang produktif yang membangun negeri ini. Selanjutnya. Ya. Penduduk kita, pertumbuhan penduduk kita relatif seimbang. Provinsi Jawa Barat itu di 2,11. Artinya rata-rata dari satu keluarga itu masih memiliki 2 orang putra atau putri. Kalau misalnya kita melihat ke beberapa yang lain, Jepang itu sudah 0, pertumbuhannya. Apa yang terjadi? Sekolah banyak yang ditutup. Kemudian tenaga kerja banyak dipengaruhi oleh negara-negara yang lain untuk masuk menjadi tenaga kerja di sana. Tetapi itu adalah kesempatan kita. Kalau misalnya sekarang beberapa negara di luar membutuhkan tenaga kerja, maka kita yang hadir ke sana, kita yang akan mempengaruhi, dan tadi kita juga akan menyebarkan budaya kita dimanapun kita berada. Itu yang bisa kita lakukan sebetulnya. Kita coba lihat lagi. 2045 prediksinya ekonomi kita akan ekonomi keempat dunia. Yang pertama itu Tiongkok, kedua India, kemudian Amerika, dan yang keempat adalah Indonesia. Hari ini kita menjadi peringkat ke-16 dunia. Dari sekitar 200-an negara-negara di dunia ini, kita di peringkat 16. Itu sesuatu yang sangat bagus. Tetapi ke depan kita akan bangun ekonomi kita supaya bisa menjadi kekuatan ekonomi yang keempat dunia. Apa yang bisa dilakukan? Setidaknya 3 hal yang mempengaruhi supaya kita terus bisa membangun. Yang pertama, demokrasi kita. Jangan sampai adik-adik parasea. Tahu ya parasea ya? Jangan sampai bertengkar di antara kita sendiri. Tahun depan kita ada pemilu. Jangan sampai karena berbeda pilihan kemudian kita menjadi bertengkar. Jangan sampai ada pertengkaran seperti itu. Kemudian yang kedua juga diharapkan ekonomi kita terus tumbuh di 5%. Hari ini kita juga masih tumbuh di 5%. Dan ke depan kita juga masih berharap terus di atas 5% pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian yang ketiga adalah milenial yang kompetitif. Salah satunya tidak stunting. Saya yakin adik-adik yang hadir di sini adalah adik-adik yang mempunyai pertumbuhan jiwa raganya yang bagus. Insya Allah adik-adiklah yang akan membangun negeri ini. Ini 3 hal yang memang setidaknya kita harus pertahankan supaya 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kita memiliki menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia. Lanjut. Adik-adik kita mempunyai modal di saat ini. Salah satunya negara kita adalah negara yang paling dermawan. Walaupun kita tidak memiliki uang, kita bisa membantu orang lain, sahabat kita, rekan-rekan kita. Walaupun kita dalam keadaan susah, kita bisa membantu. Sehingga negeri kita dikenal di dunia sebagai negeri yang dermawan. Saudara-saudara kita misalnya di provinsi yang lain terkena bencana, kita ikutan untuk menyumbang. Di negara yang lain ada bencana, kita juga ikutan. Teman kita, saudara kita, kalau misalnya ada yang membutuhkan juga kita ikutan. Itu adalah modal dasar salah satunya yang bisa kita kembangkan terus. Lanjut. Modal-modal dasar yang lainnya banyak. Produktivitas kita juga bagus. Kemudian tadi pertumbuhan ekonomi kita bagus. Dan negara kita juga negara yang dikenal sebagai negara yang indah. Jadi modal dasar kita sudah cukup sangat bagus. Nah kemudian
Tetapi di antara moda dasar kita juga dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Microsoft menyampaikan bahwa netizen Indonesia itu paling tidak sopan di Asia Pasifik. Saya tidak tahu, adik-adik apakah melakukan itu atau tidak? Saya yakin tidak lah ya. Saya yakin tidak. Adik-adik terus melakukannya dengan kebaikan. Karena mulutmu harimaumu. Apa yang diucapkan, apa yang dituliskan sekarang. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu ya. Jempolmu adalah harimaumu gitu ya. Nah, apa yang dituliskan oleh adik-adik di situ akan berpengaruh terhadap siapa jati diri adik yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai ini sebuah data yang dikeluarkan dari Microsoft ini juga terjadi di adik-adik semua. Kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Lanjut. Ini Indonesia menyampaikan bahwa kita kita harus menjadi profil kita masing-masing adalah profil pelajar Pancasila. Dipengaruhi oleh banyak hal, dari mulai ketuhanannya, kebinekaannya. Kebinekaan tidak lagi hanya Indonesia, kebinekaan kita dipengaruhi oleh dunia karena hidup kita semakin seolah-olah semakin menyempit dengan berbagai hubungan internasional kita. Kemudian tetap bergotong royong, kreatif, jangan lupakan terus berkreasi adik-adik. Kemudian bernalar kritis, harus selalu kritis, karena dari bernalar kritis inilah kita bisa berinovasi. Ingat, ibu dari inovasi adalah kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah kebutuhan di lingkungan kita, maka kita bernalar kritis, kemudian kita menciptakan inovasi-inovasi untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Jadi jangan pernah menghentikan nalar kritis adik-adik. Kemudian mandiri, adik-adik juga tetap harus mandiri. Dan berbagai hal yang memang diharapkan oleh negeri ini membangun adik-adik semua. Lanjut. Lanjut saja, ini manfaat penguatannya, saya yakin adik-adik sudah sangat paham sekali. Dan hari ini kita berdiri di sini dalam sebuah proses untuk membangun karakter kita. Kita memiliki namanya Jabar Masagi, adik-adik sudah sangat tahu, sudah sangat paham. Tadi juga Semar dan Cepot melalui Kang Uus sudah menyampaikan apa saja yang tentang Jabar Masagi tersebut. Yang pertama belajar merasakan, niti surti ya. Merasakan apa yang ada di sekitar dan selanjutnya. Jika ada sebuah perbedaan, kenapa ada sebuah perbedaan? Kemudian baru belajar memahaminya, apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian setelah belajar memahami, belajar melakukan dengan niti bukti, kita mempunyai bukti-bukti bahwa kita menghargai teman kita yang mungkin berbeda agama, berbeda suku, dan lain sebagainya. Kemudian belajar hidup bersama, niti bakti. Nah ini berbarengan, kita bersama-sama dan membaktikan diri. Ingat, orang yang paling berharga hidupnya adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Lanjut. Ini kita harus fisiknya yang sehat, fisiknya yang kuat. Adik-adik di sini jangan pernah lupa untuk olahraga, membangun fisik Anda. Pilihan hidup adik-adik bisa kita memilih yang sulit, bisa memilih yang mudah. Bisa jadi kemudahan yang adik pilih itu menjadi kesulitan masa depan adik-adik. Hari ini bisa memilih yang mudah dengan rebahan, adik-adik bisa memilih sekarang hanya nonton yang tidak bermanfaat, adik-adik bisa apapun yang tidak bermanfaat, tetapi bisa jadi pilihan mudah hari ini yang adik pilih itu menjadi kehidupan sulit di masa depan adik-adik. Oleh karena itu, jika hari ini memilihnya adalah memilih pilihan yang sulit, adik-adik terus membangun diri adik-adik, berolahraga, membangun kreativitas, membangun keilmuan dan lain sebagainya, berkomunikasi dengan teman dengan baik, maka bisa jadi pilihan sulit hari ini adik-adik menjadikan kemudahan hidup di masa depan adik-adik semua. Lanjut.
Ini kecerdasan intelektual, jangan lupa terus membangun intelektual Anda. Lanjut, berakhlak mulia, adik-adik, terus bangun karakter adik-adik untuk terus menjadikan diri adik adalah kebaikan. Adik-adik, kompetensi yang kita miliki itu setidaknya dibangun oleh pengetahuan, oleh keterampilan, dan oleh attitude. Attitude menjadi bagian yang sangat penting karena itu adalah nilai diri adik masing-masing. Jadi kalau misalnya nilai diri adik, orang mengenal adik sebagai orang yang santun, ataukah adik menjadi orang yang pemarah, atau misalnya adik orang yang mandiri, atau misalnya adik dikenal sebagai orang yang lembek, termasuk kepada generasi stroberi misalnya gitu ya. Dan atau apapun itu, silakan ada yang membangun diri adik sendiri. Jadi bangunlah kekuatan diri masing-masing, karena setiap orang itu mempunyai keunikan masing-masing. Semua menjadi pribadi yang berbeda. Berakhlak mulia, kemudian ahli ibadah. Tetaplah beribadah, tetaplah memohon, berdoa, dan kita serahkan kehidupan kita kepada Allah, kepada Tuhan kita, untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua. Lanjut, ini jadilah ke depan menjadi pelajar-pelajar yang visioner. Adik silahkan yang hari ini belajar, bagian ke depan adalah bagian hidup adik-adik. Adik bisa belajar tentang bagaimana kalau orang Sunda bilang kudu nepi saacan indit gitu. Jadi dia harus sampai sebelum kita pergi. Jadi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu apa yang ke depannya, yang target agak ke depan. Jadi adik-adik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala upaya adik-adik hari ini. Hari ini adik-adik akan membuktikan bagaimana sebuah proses Jabar Masagi ini dibangun di tempat adik-adik, dalam diri adik-adik, dan yang terpenting adalah semua proses ini adalah proses untuk membangun jati diri adik-adik, membangun jati diri budaya kita bersama. Jadi kalau misalnya adik 7 kali terjatuh, jangan lupa bangkitlah 8 kali. Semakin banyak bangkit, maka kita akan menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang mandiri, dan insya Allah kita berhasil di kehidupan kita ke depan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ini promosi sedikit. Mohon di follow IG kita bersama-sama, tempat interaksi kita bersama. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian adik-adik. Mungkin ada hal-hal yang bisa adik tadi pahami, kemudian bisa sama-sama dilakukan. Semoga setiap langkah kebaikan kita menjadi berkah dan senantiasa Allah membimbing kita untuk meraih segala cita-cita, segala impian, dan mewujudkan segala keinginan baik kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih dengan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Pak Kadis, Pak Intan. Untuk Pak Gubernur, mohon izin, insya Allah beliau hadir di sore nanti di pukul 4. Jadi insya Allah kita bisa bersilaturahim dengan beliau. Jadi kalau hari ini, pagi ini hanya dengan saya, insya Allah sore bisa langsung bertemu dengan Pak Gubernur. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Kadis, saudara teh kanggo opening pang nakolkeun eta tah kenang saudara teh. Pak Gubernur itu sonten penginten ka dieuna. Mangga peralatannya terus disiapkan itu. Baik, kepada Bapak Hatur nuhun Pak Kadis. Terima kasih atas Sehat sambutannya dan selalu. kami mohon untuk berkenan masih berada di atas panggung karena kita akan meresmikan kegiatan hari ini yang ditandai oleh pemukulan kendang dan juga kentongan. Untuk itu kami persilahkan kepada Sekretaris Dinas, Kepala Bidang PSMA, Kepala Bidang PSMK, Kepala Balai Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Steering Komite
Jabar Masagi dan Dr. Eli Sudia Permana untuk berkenan naik ke atas panggung dan bersama-sama meresmikan kegiatan pada hari ini. Dan tentunya sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Uus Usman yang telah mempertunjukkan kesenian wayang yang sungguh luar biasa. Betul. Dan tentunya kendang dan kentongan ini merupakan dua jenis alat yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam sebuah kegiatan yang sudah menjadi tradisi di Nusantara. Betul sekali. Kami juga meminta kepada teman-teman peserta Jabar Masagi untuk turut bertepuk tangan untuk mengiringi pukulan kentongan dan juga kendang yang sudah dipegang pukulannya ya oleh bapak-bapak yang sudah hadir bersama kita di depan. Dan saya akan memandu dalam hitungan ketiga untuk bisa meresmikan secara resmi pemukulan kendang dan juga kentongan. 1, 2, 3. Festival Niti Bakti Barudak Masagi. Inilah simbol dari peresmian kegiatan pada hari ini yang diresmikan oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan juga jajarannya. Dan tentunya aliran dari pukulan kentongan dan juga kendang pada pagi hari ini tentunya mengalirkan energi yang sangat positif untuk para peserta. Dan sekali lagi mari kita ucapkan selamat datang kepada peserta Kongres Kebangsaan Barudak Masagi 2023. Baik, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta para Kepala Bidang dan Kepala Balai Tikomdik. Mohon izin kepada Kepala Dinas dan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan tetap berada. Provinsi Jawa Barat untuk kami undang kembali ke atas panggung dan juga untuk Steering Komite Jabar Masagi Bapak Dr. Eli Sudia Permana MPD untuk berkenan naik kembali ke atas panggung untuk melakukan simbolis penyerahan. Dan pastinya ada perwakilan dari siswa yang akan kami panggil berkenan naik ke atas panggung sebagai perwakilan peserta Jabar Masagi pada hari ini. Kepada Sri Mulyani, SMA Negeri 1 Indramayu. Yang kedua, Aura Syifa Askia, murid SMK Pagelaran 3 Cisolak Subang. Dan juga Zidan Galih Sugianto, murid SLBN A Pajajaran Kota Bandung. Dan mohon izin kami kembali mengundang untuk Steering Komite Jabar Masagi Bapak Dr. Eli Sudia Permana MPD untuk naik ke atas panggung dan melaksanakan simbolis penyerahan.